Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi wa man sara ala nahji wa ihtada bihadi. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah subuh yang sangat kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan kajian subuh setelah menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah tadi malam Masjid Al-Mukhlasin telah dapat membuka kembali kegiatan pengajian malam Jumat Legi yang sebagaimana yang ditradisikan bahwa pengajian malam Jumat Legi dan berbagai kegiatan-kegiatan yang lain hendaklah dimulai dengan kegiatan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk zikir yang dilantunkan, bentuk zikir yang kita panjatkan adalah apa yang dikenal dalam istilah masyarakat muslimin di Indonesia ini dengan sebutan bacaan kalimah thayyibah, zikir dan tahlil. Alhamdulillah, hal ini sudah menjadi tradisi di masjid kita, Masjid Al-Mukhlasin, dan mudah-mudahan kita dapat melestarikannya. Karena memang sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dua sumber sahabat, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Keduanya meriwayatkan, ruwiya an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atau rawa Muslimun an Abi Sa'idin Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kedua orang sahabat itu, annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kedua orang sahabat tadi telah bersaksi bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala,
Apa sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri? Yang diriwayatkan oleh kedua sahabat itu adalah sabda Nabi yang berbunyi, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikatu wa ghashiyathumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari dua orang sahabat tadi. Bahwa keduanya berani memberikan kesaksian bahwa Rasulullah bersabda seperti itu. La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikatu wa ghashiyathumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Artinya la yaq'udu qaumun, tidak duduk sebuah kaum, sebuah kelompok manusia, tidak duduk sebuah komunitas, termasuk komunitas jamaah Masjid Al-Mukhlasin. Tidak duduk mereka yadhkuruna Allah ta'ala, yang duduknya mereka itu bukan untuk ngerumpi, bukan untuk ngerasani tetangga dan lain sebagainya, tapi duduk yadhkuruna Allah ta'ala, duduk untuk zikir, menyebut, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada aktivitas seperti itu illa kecuali haffathumul malaikat, kecuali para malaikat akan mengitari, akan mengelilingi komunitas jamaah yang sedang berzikir mengingat Allah. Ini pertama fadilahnya, keutamaan dari zikir bareng-bareng, ya, zikir bareng-bareng, zikir secara jamaah, zikir massal itu. Kata Nabi, manfaat yang pertama, fadilah, keutamaan yang pertama adalah haffathumul malaikatu. Malaikat akan mengitari, akan mengelilingi jamaah komunitas yang sedang berzikir. Wa ghashiyathumur rahmatu, dan rahmat kasih sayang Allah akan menyelimuti pertemuan orang-orang yang sedang berzikir itu. Yang ketiga, kata Nabi, wa nazalat alaihimus sakinah, dan sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian, rasa adem, sejuk, nyaman akan turun di hati orang-orang yang berkumpul untuk zikrullah. Dan yang terakhir, last but not least, adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan menyebut orang-orang yang ikut dalam komunitas zikir itu, akan disebut satu persatu, mulai yang memimpin namanya Malik Madani, MC-nya Pranoto Adicoronya Pak Sumio, bagian konsumsinya Saudara Huda, perlengkapannya dan lain-lain, termasuk Supriyadi, petugas bagian dokumentasi. Allah akan menyebut mereka-mereka itu, termasuk Ketua Takmir Pak Edis Purnomo dan lain-lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kalau saya sebut satu persatu, habis waktunya untuk menyebut nama orang, termasuk Pak Ahmad Muhadi. Allah akan menyebut mereka-mereka itu fi man indahu, kepada man indahu, kepada siapa gerangan yang ada di sisi Allah.
Dalam Al-Quran banyak disebut man indahu, man indallah, siapa yang ada di sisi Allah. Para ulama juga menjelaskan man indahu, man indallah itu adalah al-malaikatul muqarrabu, para malaikat yang ditempatkan sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu. Wahai malaikat, kata Allah, itu Pak Nana Suryana hadir dalam majelis zikir itu. Itu Pak Bandi hadir juga, Pak Gunawan hadir juga, termasuk Pak Hadi Pramana yang mendampingi saya. Pak Mul yang punya warung soto juga hadir. Tolong catat itu. Siapkan untuk mereka balasan dan pahala yang sebaik-baiknya. Ini faidah yang keempat. Jadi pertama, hafathumul malaikah. Malaikat akan mengitari, akan mengelilingi jamaah zikir itu. Bukan mengitari dalam rangka mencari siapa yang cantik, siapa yang ganteng, tidak. Tapi mengitari dalam rangka memberikan perlindungan dan mendoakan keselamatan orang-orang yang berzikir. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan menyelimuti pertemuan orang-orang. Dan sakinah, ketenangan, ketentraman akan turun di hati orang tersebut. Dan tadi yang keempat, malaikat diminta untuk mencatat, diperintahkan untuk mencatat nama-nama orang yang ikut dalam pertemuan itu, guna disiapkan balasannya sebaik-baiknya. Menarik bahwa dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat qasar. Kalimat qasar itu artinya membatasi sesuatu pada sesuatu. Tidak ada perempuan yang kucintai kecuali istri saya. Itu berarti membatasi cintanya hanya kepada sang istri. Betapapun di luar istri itu banyak wanita-wanita cantik, saya tidak bergeming, tetap mencintai istri saya sebagai satu-satunya perempuan yang kucinta. Itu namanya kalimat qasar dalam bahasa Arab. Qasar, membatasi sesuatu pada sesuatu. Sama kita dalam kalimat thayyibah yang biasa kita lantunkan, kita mengikrarkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. La, nafi, tidak ada. Bentuk negasi, meniadakan. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang layak disembah. Illa, kecuali. Illa, kecuali, exception, pengecualian, kecuali Allah. Berarti Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak ada yang lain. Itulah makna kalimat qasar. La ilaha illallah. Di sini qasarnya menggunakan la nafi dan illa untuk istisna. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa bentuk qasar ini adalah an-nafyu wal istisna, adalah nafi dan pengecualian. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti hanya Allah lah Tuhan itu. Menarik, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan la yaqudu qaumun, digunakan huruf la nafi. Tidak duduk-duduk qaumun, sebuah komunitas yang berzikir kepada Allah kecuali, berarti tidak ada pilihan lain. Sebagai konsekuensi dari orang berzikir secara massal, orang berzikir dalam bentuk jamaah, tidak ada konsekuensi lain kecuali hafathumul malaikatu. Jadi balasan bagi orang yang berzikir dalam kelompok, berzikir secara massal, tidak ada
balasan lain kecuali 4 hal. Haffathumul malaikatu. Para malaikat akan mengitari komunitas yang berkumpul dalam rangka zikir itu, mendoakan mereka, memberikan perlindungan kepada mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan zikir secara berjamaah itu. Yang kedua manfaatnya, wasiyatuhumur rahmah. Rahmat kasih sayang Allah akan meliputi orang-orang yang sedang berzikir secara berjamaah. Kita dalam hidup ini selalu mendambakan kasih sayang, mendambakan rahmat dari Allah Subhanahu. Ketika kita mengucapkan salam, tidak lupa kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga kedamaian, juga semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kamu. Rahmat yang kita minta. Ketika kita berdoa, Allahumma arhamni. Mendoakan orang yang mati, Allahumma gfir lahu warhamhu. Tidak lupa irham. Permintaan agar supaya dilimpahi rahmat ini kita panjatkan kehadirat Allah. Ketika kita memulai perbuatan yang baik, selalu kita mengucapkan basmalah. Yang dalam basmalah itu jelas sifat Rahman dan Rahim dari Allah sebagai pengejawantahan dari kata rahmat tadi. Kita ungkapkan, kita ekspresikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Maka ketika sebuah jamaah zikir akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah bahagianya kita yang terlibat dalam jamaah zikir seperti itu. Yang ketiga adalah wa nazalat alaihimus sakinah. Sakinah, yang tempo-tempo sakinah ini menjadi nama cewek, nama mahasiswi, nama pemudi. Ya, saya dulu ditanya, siapa Sakinah itu Malik? Sakinah itu mahasiswi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo. Temannya Mas Huda dan Supriyadi Lombok itu. Namanya Sakinah, saya bilang. Tapi bukan itu yang dimaksud. Sakinah yang dimaksud di sini adalah ketenangan. Ya, ketenangan, ketentrapan, rasa teduh. Akan turun sakinah itu ke dalam hati orang-orang yang sedang berkumpul untuk zikir kepada Allah. Ini bukan kata-kata kosong. Kenyataan yang kita saksikan membuktikan kebenaran pernyataan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Habib Syekh dari Solo dengan jemaah zikir dan sholawatnya melantunkan sholawat di hadapan puluhan ribu penggemarnya, puluhan ribu jamaahnya, tidak ada satupun terjadi kerusuhan. Tidak seperti halnya konser-konser musik rock, apalagi disertai rock mini. Kesenggol sedikit saja, marah, pisau berbicara. Musik dangdut juga demikian, termasuk juga campur sari dan macam-macam musik. Konser-konser musik yang dihadiri hanya oleh ratusan orang bisa berakhir dengan tragedi yang memilukan. Ada korban tewas, korban luka-luka dan lain sebagainya. Tapi itu tidak pernah terjadi pada jamaah sholawat dan zikir.
terutama selawat dan jamaah selawat dan zikir yang dihadiri puluhan ribu masa, seperti jamaahnya Habib Syekh dari Solo itu, yang hadir puluhan ribu tapi tidak ada terjadi kerusuhan. Mengapa? Karena yang turun di hati jamaah sholawat dan zikir itu adalah sakinah, ketenangan, kesejukan, bukan keberingasan. Beda dengan yang turun di hati para penggemar dangdut, penggemar musik rock and roll dan lain sebagainya itu. Yang turun di hati mereka bukan sakinah, tapi emosi yang menyala-nyala, yang hanya dibakar, mudah dibakar dengan serempetan kaki saja sudah marah. Itulah tandanya bahwa benar baginda Rasulullah mengatakan bahwa majelis zikir itu pasti akan diturunkan kepada para mereka yang terlibat dan berpartisipasi di itu as-sakinah, ketenangan, ketentraman, sehingga terjauh dari malapetaka. Dan yang terakhir tadi, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut orang-orang yang hadir dalam majelis zikir itu, dalam jamaah yang sedang berzikir itu, kepada para malaikat yang ada di sisinya, untuk disiapkan balasannya sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kami hormati, apa itu sebenarnya arti dari zikir itu? Banyak definisi, banyak takrif yang diberikan para ulama mengenai zikir itu apa sih sebenarnya. Dalam kesempatan ini saya kutipkan sebuah definisi yang dikemukakan oleh As-Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, sebuah kitab fikih perbandingan, bukan kitab fikih aliran madhab tertentu, Syafi'iyah, Hambaliyah, atau Hanafiyah, atau Malikiyah, tidak, tapi kitab fikih perbandingan bebas madhab. Beliau mendefinisikan zikir itu sebagai ma yajri 'alal lisani wal qalbi min tasbihillahi ta'ala wa tanzihihi wa hamdihi wassana'i alaihi wa wasfihi bisifatil kamal wa nu'util jalali wal jamal. Ini definisi zikir menurut As-Sayyid Sabiq. Az-zikru huwa ma yajri 'alal lisani wal qalb. Yang disebut zikir adalah sesuatu yang berjalan dan berlangsung lewat lisan dan hati. Apa yang mengalir lewat lisan dan hati kita, min tasbihillahi ta'ala wa tanzihihi wa hamdihi wassana'i alaihi, yang berupa tasbihillahi ta'ala, penyucian Allah dengan mengucapkan subhanallah misalnya, wa tanzihihi, ya, menyucikan dia Allah, wa hamdihi, dan memujinya, wassana'i alaihi, dengan mengucapkan alhamdulillah, wa wasfihi bisifatil kamali wa nu'util jalali wal jamali, dan mensifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan
dan sifat-sifat kebesaran dan keindahan. Jadi ketika kita memuji-muji Allah, Allah yang maha agung, Allah yang maha indah, Allah yang maha perkasa. Ketika kita bertasbih, mengucapkan subhanallah, kita memujinya, alhamdulillah, dan sebagainya itu. Apa yang kita lakukan melalui lisan dan kalbu kita, itulah kata Sayyid Sabiq yang disebut dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ini memang sangat-sangat dianjurkan oleh agama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir di sini bisa berarti ingat, bisa berarti menyebut. Ada orang mengatakan zikir itu cukup dengan ingat saja. Tidak. Ingat harus disertai dengan penyebutan. Jadi dzakaro itu memang bisa berarti ingat, tapi dzakaro juga bisa berarti menyebut. Ya. Seperti tadi dalam hadis wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut orang-orang yang hadir dalam majelis zikir itu fi man indah, kepada siapa yang ada di sisi Allah, malaikat-malaikat tadi. Zakar. Jadi zikir tidak hanya dengan hati, tapi zikir juga harus kita lakukan dengan lisan. Zikir harus kita ucapkan berupa kata-kata. Tidak cukup hanya dengan kerseknya hati. Ya. Makanya dalam Al-Quran misalnya dijelaskan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah al-asmaul husna itu. Nama-nama Allah yang terbaik itu adalah milik Allah. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nama-nama itu adalah milik Allah. Fad'uhu biha, maka panggillah, serulah, berdoalah kepadanya biha, dengan menggunakan panggilan-panggilan al-asmaul husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Karim, Ya Sattar, Ya Alim, Ya Jabbar. Zikir tidak hanya cukup dalam hati, tapi ditindaklanjuti lebih lanjut dengan kalam lisan, dengan ucapan lisan. Makanya dalam hadis itu orang menyebut la ilaha illallah itu lebih kepada kalam, lebih kepada ucapan. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Mangkana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir ucapannya, bukan akhir kerentak hatinya saja, tapi akhir kalamnya, akhir ucapannya. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika hidup di dunia ini adalah kalimah la ilaha illallah, there is no God but Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dakhalal jannah, orang yang seperti itu akan masuk surga. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang seperti ini. Amin ya mujibas sa'ili. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita tradisikan, ya, tradisikan zikir secara berjamaah ini. Tidak usah ragu-ragu.
Dan tidak usah khawatir dianggap ini bid'ah atau apa. Karena ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung yang merekomendasikan kepada umatnya, kepada kita-kita ini untuk melangsungkan jamaah zikir semacam. Tidak usah ragu-ragu. Makanya saya tradisikan itu. Bukan hanya di masjid Al-Mukhlas ini. Di pertemuan kelompok-kelompok yang saya masuk dalam komunitas itu, saya upayakan ada forum silaturahim cendekiawan keluarga Madura Yogyakarta yang insya Allah hari Ahad besok lusa akan menyelenggarakan pertemuan. Itu setiap pertemuan selalu saya mulai terlebih dahulu dengan kegiatan zikir dan tahlil, walaupun pendek, yaitu supaya kita bisa memanfaatkan pertemuan jamaah itu dengan kegiatan zikir yang kata Nabi tadi itu manfaatnya. Jadi eman-eman kalau pertemuan sesama orang Islam kok hanya diisi dengan jagongan, kok hanya diisi dengan ngerumpi eman-eman, maka sebaiknya diisi dengan zikir. Saya tradisikan itu di kalangan orang-orang Madura, ya. FSTKMY, organisasi di mana saya menjadi pemimpinnya sejak tahun 90-an. Jadi sudah 30 berapa tahun ini jadi ketua terus. Karena gak ada duitnya, makanya tidak ada yang merebut. Tidak ada yang merebut karena tidak ada duitnya. Biasanya yang ada yang basa-basa itu yang biasanya ya rebutan. Nah itu saya tradisikan. Setiap pertemuan kita mulai dengan zikir dan tahlil, walaupun seperempat jam atau 10 menit. Yaitu supaya karena tertarik kepada janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tadi. Eman. Masa pertemuan hanya akan diisi dengan yang ngerumpi, gitu, dengan ngalor ngidul ngerasani tonggo dan lain sebagainya. Mendingan kita jamaah zikir. Paling tidak zikirnya itu paling tidak membaca Fatihah. Ya toh? Makanya dalam pertemuan kaum Nahdien itu biasanya pertemuan-pertemuannya paling tidak diawali dengan pembacaan Fatihah. Ya kan? Mudah-mudahan pertemuan ini bisa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah. Maka dikatakanlah oleh MC, ala hadhil niyyati wa ala kulli niyyatin salihah naqra'ul Fatihah. Atas dasar niat ini, niat mencari berkah, mencari rahmat dari Allah. Wa ala kulli niyyatin salihah, dan atas dasar semua niat yang baik kita bacakan Al-Fatihah. Kan begitu biasa di kalangan Nahdien. Jarang sekali kaum Nahdien dimulai dengan membaca basmalah. Walaupun boleh, basmalah termasuk zikir juga. Tapi kan eman-eman masa cuma basmalah aja, terlalu pendek itu. Ya baca Fatihah lah, ya Al-Fatihah lah minimal. Kalau bisa ya dengan zikir dan tahlil itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa mentradisikan hal-hal yang baik yang diajarkan oleh agama kita tanpa keraguan sedikit pun. Amin ya mujibas sa'il. Mari kita tutup dengan doa bersama yang seperti biasanya saya minta juga diamini doa untuk diri saya sendiri yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan saya. Ibtigha'an bi mardatillahi ta'ala wa tawassulan bil amali shalih istijabati du'a. Naqra'ul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعافية الأبدان وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم رب الناس أذهب البأس عني. اللهم رب الناس أذهب البأس عني. اللهم رب الناس أذهب البأس عني. اللهم اشفني. اللهم اشفني. اللهم اشفني من هذا المرض الذي أصابني شفاء عاجلا شفاء تاما كاملا شفاء لا يغادر سقما فإنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.